Welcome. Ada notis SMS masuk ke HP-ku. Ku ambil HP-ku yang tengah tergeletak di atas meja. Dan benar dugaanku, gajiku bulan ini telah ditransfer oleh Pak Burhan. Pak Burhan adalah majikanku. Beliau adalah pemilik rumah mewah di Jalan Anyelir nomor 5. Rumah itu sangat mewah, tepatnya 20 tahun yang silam. Aku masih sangat ingat dan jelas. Kala itu, aku datang ke kota ini untuk melamar menjadi penjaga rumah Pak Burhan. "Pak, ini orangnya yang kemarin saya ceritakan ke Bapak," ucap seorang pria bertubuh kekar. "Oh ya?" jawab seorang pria parubaya yang tengah duduk di depan sambil menikmati cerutu. "Kalau begitu, saya kembali ke basement ya Pak," ucap pria kekar itu. "Oh ya, silakan. Jawab pria parubaya itu. Kemudian pria parubaya itu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Siapa namamu, anak muda?" tanya pria parubaya itu. "Azali Pak," jawabku singkat. "Oh, kau sudah pernah bekerja di tempat lain?" tanyanya lagi. "Belum Pak, baru kali ini saya mau melamar kerja," ucapku. "Kamu berasal dari mana?" tanya beliau. "Dari kampung Sekar Asri Pak," ucapku. "Di kampung kamu kerja apa?" tanya pria itu. "Setelah lulus SMP, saya bantu-bantu orang tua di sawah Pak," jawabku. "Berapa usiamu?" tanyanya berlanjut. "Masih 17 tahun Pak," ucapku. "Kamu tidak melanjutkan SMA?" tanyanya lebih jauh. "Tidak Pak, orang tua saya tidak ada biaya. Lagipun di kampung saya masih belum ada SMA. Ya, daripada nganggur, selama ini saya bantu-bantu orang tua di sawah Pak," ucapku. "Kok ngelamar di sini?" tanya pria itu lagi. "Saya ingin merubah nasib Pak. Siapa tahu kerja di kota penghasilannya lebih bagus," jawabku. "Begini anak muda, kebetulan saya sedang membutuhkan tukang kebun untuk merawat halaman rumah saya. Kamu bersedia?" tanya pria itu. "Iya Pak, saya mau sekali," ucapku. "Ya sudah, kamu saya terima kerja di sini. Sekarang kamu ikut saya berkenalan dengan pegawai-pegawai saya dan juga keluarga saya," ucap pria itu. Pria itu kemudian mengajakku ke sebuah tempat bernama basement. Tapi kalau kataku, tempat itu mirip seperti rumah kecil. Di sana aku berkenalan dengan Bu Murti, si tukang masak, Pak Han, si supir sekaligus bodyguard, dan Mbak Is, si tukang bersih-bersih rumah. Setelah itu, kami menaiki tangga yang ada di dalam basement, yang ternyata tembus ke dalam rumah megah itu. Wow, benar-benar rumah yang indah. Di dalam rumah itu ada aneka perabot mewah yang aku sendiri tidak tahu namanya, tapi yang jelas itu sebuah perabot yang mahal. Di samping almari ada seorang wanita memakai daster pink
yang tengah mengasuh seorang anak laki-laki tampan. Wanita itu ternyata bernama Mbak Ayu dan anak kecil itu adalah cucu Pak Burhan. Namanya Bram. Yang tadi itu pegawaiku dan sekarang kau akan aku kenalkan dengan keluargaku, ucap Pak Burhan. Pak Burhan kemudian menyuruh Mbak Ayu agar memanggil semua anak Pak Burhan ke ruang mewah itu. Beberapa saat kemudian, di depanku sudah ada 3 orang wanita dan 2 orang pria. Pak Burhan kemudian berjalan menuju ke belakang mereka. Azali, inilah keluargaku. Yang sebelah kanan, ini adalah Asmita, istriku. Ini anakku yang pertama, yaitu Felita. Dan ini suaminya, Yoga. Kalau yang ini Fiona, dan ini Rio, suaminya Fiona. Kalau anak laki-laki yang kamu temui tadi, itu adalah cucuku, anak dari Yoga dan Felita, ucap Pak Burhan dengan ramahnya. Iya Pak, jawabku singkat, terkungkung, grogi. Mulai hari ini Azali akan bekerja di sini sebagai tukang kebun. Ingat, kalian harus memperlakukannya seperti pegawai-pegawai yang lain. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa mengurus rumah ini, ucap Pak Burhan. Iya Papa, jawab mereka kompak. Kemudian mereka kembali melakukan aktivitas masing-masing dan Pak Burhan mengantarku keliling rumahnya. Inilah rumahku Azali. Sekarang sudah menjadi tugasmu untuk merawat halaman dan hewan peliharaanku. Oh iya, segala peralatan kebunmu ada di basement, ucap Pak Burhan. Baik Pak, jawabku. Pagi-pagi buta setelah sholat subuh, aku mulai bekerja memotong rumput di halaman rumah Pak Burhan. Rencanaku, rumput yang telah kupotong akan kuberikan pada kelinci dan rusa. Tanpa banyak cakap, aku segera mengambil peralatan kebunku lengkap dengan karung untuk wadah rumput. Satu persatu rumput telah kupotong dan kumasukkan ke karung yang kubawa. Kemudian karung itu kubawa ke kandang kelinci yang ada di tepi rumah sebelah kanan. Setelah itu, kulanjutkan memotong rumput di lain tempat, namun yang jelas tetap di rumah Pak Burhan. Rumput-rumput yang telah kupotong, kumasukkan ke karung untuk makanan hewan ternak. Begitulah kerjaku setiap hari, tanpa banyak kata menjalankan tugas dan ternyata cara kerjaku menarik hati Pak Burhan. Azali, bagaimana perasaanmu kerja di sini? Tanya Pak Burhan di suatu sore. Saya senang Pak, rumput di tempat Bapak banyak sehingga saya bisa sekalian merawat halaman juga memberi makan ternak, jawabku. Iya, saya juga suka dengan etos kerjamu. Kalau begitu, terimalah ini gaji pertamamu, ucap Pak Burhan sambil menyodorkan sebuah amplop. Oh iya, kamu harus membuat ATM untuk gajimu bulan selanjutnya. Karena gaji semua pegawaiku langsung kutransfer ke ATM, ucap Pak Burhan. Tapi saya tidak tahu cara membuat ATM Pak, ucapku. Nanti biar Han membantumu, ucap Pak Burhan. Baik Pak, ucapku. Keesokan harinya, Pak Han membantuku membuat ATM di bank terdekat. Dan seperti janji Pak Burhan, gajiku tiap bulan langsung ditransfer ke ATM. Gaji yang kuterima dari Pak Burhan sangat besar bagiku. Bagaimana tidak, bocah kampung yang jauh dari keramaian digaji jutaan rupiah hanya untuk merawat halaman rumah orang kaya. Dan tak hanya itu, setiap hari aku mendapat jatah makan 3 kali. Kadang aku juga mendapat cemilan, entah itu singkong rebus atau hanya sekedar pisang goreng. Dan di akhir tahun, seluruh pegawai Pak Burhan mendapat parcel juga baju baru. Jadi tentu saja aku bisa memberi uang kedua orang tuaku di kampung agak banyak. Dan tak ayal juga setelah 8 tahun aku bekerja di tempat itu, aku bisa membeli rumah dekat rumah Pak Burhan. Rumah yang kubeli dari hasil keringatku.
amatlah kecil dibandingkan dengan rumah Pak Burhan yang luasnya sekitar 1,5 hektar itu. Rumah kecilku itu terletak di Jalan Matahari nomor 7. Jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Pak Burhan. Jadi, setiap hari aku cukup berjalan kaki untuk bekerja di rumah Pak Burhan. Kenikmatan itu kukira akan berlangsung lama, namun ternyata sebaliknya. Pagi itu, seperti biasa, aku pergi bekerja setelah sholat subuh dan untuk memotong rumput dan merawat hewan ternak. Namun sejak pagi aku lihat keluarga Pak Burhan tampak murung dan bingung. Bahkan masakan Mbok Murti pun utuh, tak ada seorang pun yang menyentuh. "Kok tumben, Bu, masakannya masih banyak?" tanyaku. "Iya, aku sendiri juga nggak tahu, Al. Sejak tadi Pak Burhan sekeluarga nampak murung dan bingung," tukas Bu Murti. "Emang apa yang dimurungkan ya, Bu?" "Entahlah, Al, urusan orang besar mungkin." "Udah buruan makan, Gih," ucap Bu Murti. Namun Bu Murti pun juga nampak murung. "Ibu lagi sakit?" tanyaku. "Enggak kok, Ibu cuma capek aja," jawabnya. Kemudian meninggalkanku entah kemana. Aku pun segera menyantap masakan Bu Murti yang aduhai enaknya. Setelah makan, aku akan melanjutkan membersihkan kandang ternak dan menguras kolam. Seusai melaksanakan semua tugas, aku mandi dan segera sholat asar. Tiba-tiba, "Jadi benar apa kata Han, kalau kamu itu sholat?" tanya Pak Burhan yang tiba-tiba berdiri di belakangku. "Iya Pak, sholat kan tanda terima kasih kita pada Yang Maha Kuasa," jawabku enteng. "Azali, setelah ini kami semua akan pergi. Aku hanya titip pesan agar kamu selalu merawat halaman rumahku seperti biasa," ucap Pak Burhan. "Bapak mau pergi kemana?" tanyaku. "Kamu gak usah tahu kami mau pergi kemana. Yang jelas kami pergi agak lama dan untuk gajimu akan aku transfer setiap bulannya. Kau mengerti kan?" ucap Pak Burhan. "Iya Pak, saya mengerti." "Oh iya Pak, barang-barangnya biar saya bantu menyiapkan," ucapku. "Tidak usah Al, semuanya sudah siap kok," ucap Pak Burhan. "Oh iya Pak, kunci gerbangnya kan ada di saya," ucapku. "Bawalah kunci itu agar kamu mudah merawat halaman rumahku. Sekarang kamu boleh pulang," ucap Pak Burhan. "Baik Pak," jawabku. Keesokan harinya aku berangkat kerja seperti biasa. Namun aku sangat kaget melihat rumah Pak Burhan. Rumah itu sepi. Semua penghuni rumah pergi berikut dengan hewan peliharaan Pak Burhan. Masa iya liburan bawa hewan peliharaan? Itu kan mustahil. Ku cari ke seluruh rumah, namun hasilnya tetap sama, tidak ada. Dan anehnya, mobil Pak Burhan masih tetap parkir di garasi. Aku jadi semakin bingung akan kepergian seluruh penghuni rumah Pak Burhan. Kemanakah mereka? Kepulangan mereka selalu ku nanti setiap hari. Namun tak satu pun dari mereka yang pulang ataupun memberi kabar, hingga tak terasa rumah itu telah ditinggalkan selama 20 tahun. Selama 20 tahun aku hanya membersihkan halaman dan melihat-lihat ke sekeliling rumah. Masih tetap sama seperti 20 tahun silam. Kerusakan-kerusakan rumah satu persatu mulai muncul. Sebagai pegawai yang baik, ku telepon Pak Burhan, namun tetap tidak bisa. Dan anehnya, setiap kali aku masuk ke halaman rumah Pak Burhan, selalu tercium bau kemenyan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.